Datang dari Kabupaten Goa, di mana anak di bawah umur di Goa diduga jadi korban ruda paksa oknum polisi. Siswa SMP asal Kabupaten Goa berinisial IS berusia 13 tahun diduga jadi korban ruda paksa. Pelakunya diduga anggota Polairut Polda Sulsel berpangkat AKBP berinisial AKBPM. Menyikapi hal itu, Propam Polda Sulsel mendatangi rumah korban di Kompleks Perumahan Kriya Barombong, Desa Kanjilo, Kabupaten Goa. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Sayyid Sulfadli. Halo, selamat siang rekan Sayyid. Siang rekan Kinan. Baik, bisa Anda informasikan bagaimana dengan kronologi kasus tersebut? Kronologi kasus tersebut berawal sang korban ini bekerja di rumah oknum polisi tersebut, di mana ia bekerja sebagai asisten rumah tangga. Korban sebelumnya diiming-imingi berbagai hal seperti akan dibiayai sekolahnya dan fasilitas lainnya. Namun awal mula kejadian ini dikatakan itu pada bulan 9 tahun lalu, dan aksi bejat yang dilakukan oknum polisi tersebut dilancarkan pada bulan 10. Hingga akhirnya kasus ini terungkap setelah si korban melaporkan kepada orang tuanya bahwa ada kejadian seperti ini. Dan menanggapi hal tersebut, pihak korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi, begitu. Ya, apa tindakan kuasa hukum korban terhadap kasus tersebut? Dikabarkan hari ini pihak kuasa hukum korban akan mendampingi kliennya untuk melaporkan ke PPA Polda Sulsel. Begitu, Kinan. Ya, baik. Apakah korban sudah melapor dan visum? Untuk pelaporannya ya, hari ini pihak kuasa hukum bersama keluarga korban melapor di Polda Sulsel, dan visumnya juga telah dilakukan di RS Bayangkara Makassar pada kemarin lalu. Begitu, Kinan. Ya, baik. Terima kasih rekan Sayyid Sulfadli untuk informasi Anda. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Kabid Propam Polda Sulawesi Selatan, ada Kombes Pol Agung Adi Kurniawan, dan dilanjutkan oleh kuasa hukum korban, ada Bapak Amiruddin. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau kedatangan kami dari Bitropam, ya utamanya adalah kami menindaklanjuti adalah yang laporan itu ya. Kebetulan sebelum kemarin yang dari pihak keluarga melapor, muncul viral, sehingga tanpa ada yang memerintah pun suatu kewajiban kami untuk menindaklanjuti, melakukan pendidikan apakah benar atau tidak yang sudah dilaporkan itu. Sejauh ini bukan ini pemeriksaan atau pertanyaan awalnya apa dan kalau untuk sementara ini ya kami masih dalami. Intinya bahwa Propam dalam ini perintah Pak Kapolri melalui Pak Kapolda dan ke saya, kita tindak tegas. Kalau nanti terbukti kita proses tuntas, baik itu pidana maupun kode etiknya. Izinkan kalau informasi awal seperti apa dari informasi di Propam? Nanti biar Pak Kabid Humas saya menjelaskan ya. Nanti biar satu pintu saja. Ya, kemudian data kami lempar ke Pak Kabid Humas. Intinya bahwa Propam sudah mendalami. Begitu juga kami dari tadi gabung juga dari Krim pun juga sudah mendalami. Jadi kita secepatnya akan diproses gitu. Yang dimaksud ini dari pihak korban itu memang dari ini kesatuan apa dan pangkatnya apa dan ya? Salah satu oknum di Ditpol Air ya, karena sudah viral ini. Salah satu oknum di Ditpol Air dengan pangkat AKBP dan inisialnya M. Apakah sudah ada laporan terkait korban masuk ke? Kalau untuk laporan dari keluarga, setelah kami jemput bola, yang bersangkutan sudah melaporkan secara resmi ke Propam. Sebenarnya meskipun belum nggak lapor ke Yanduan, tapi dengan temuan kami buatkan laporan di model A. Oh, model A. Gitu. Nanti kalau dari lawyernya untuk pidananya, rencana dari pihak keluarga akan melaporkan secara pidananya besok. Mungkin silahkan konfirmasi ke lawyernya. Polda Sulawesi Selatan.
Nah, tentunya kami berharap agar kasus ini menjadi atensi karena bagaimanapun juga apapun alasannya kasus ini harus ditindaklanjuti baik secara kode etik maupun secara pidana. Oleh karena itu harapan saya untuk besok agar laporan kami itu bisa diterima secara transparan dan sesuai prosedur yang berlaku. Memang Ya, kasusnya laporannya seperti apa nih? Bisa dijelaskan sedikit. Jadi intinya adalah bahwa kalau saya melihat ketika ini berlanjut pelaporan ada kecenderungan itu selain pencabulan ya hubungan seks di bawah umur, dan ada kemungkinan akan berkembang ke trafficking. Jadi modus operandinya ini pelaku melakukan hubungan transaksi seksual itu melalui perantara dengan mengiming-imingi korban untuk ditawari pekerjaan asisten rumah tangga, seperti misalnya menyapu, padahal sebenarnya tujuannya adalah untuk untuk dijual kasarnya ya bagi ini oknum perantara ini yang harus ditindaklanjuti sebenarnya. Jadi kalau kasus ini ingin ditindaklanjuti maka akan melebar ke kasus trafficking karena ada kemungkinan campur tangan pihak ketiga yang menghubungkan antara pelaku dengan korban. Ya memang memesan atau karena dari pengaku korban itu bukan cuma korban yang menjadi korban dari si pelaku ini, ada beberapa. Kalau jumlah yang disebutkan si korban sendiri ada berapa teman-teman? Yang diketahui ada 3 orang. 3 orang sama dia dengan klasifikasi umur yang hampir sama. Usia berapa belasan tahun? Usia belasan tahun, rata-rata di bawah 17 tahun. Iya, Itu rata-rata. peristiwanya awal tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Peristiwanya akhir tahun 2021 rata-rata. Kalau korban ini sendiri bermula ketemu berkomunikasi dengan pelaku ini bulan 9. Jadi percobaan pencabulan itu sebenarnya bulan 9. Cuma nggak berhasil, masuk bulan 10 dengan iming-iming bahwa korban ini akan difasilitasi. Selain fasilitas akan disekolahkan. Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami, dan terima kasih rekan Said Sulfadli yang melaporkan langsung dari Kabupaten Goa untuk informasi Anda, dan selamat bertugas kembali.